yang kita temukan itu seperti itu Pak Ji. Jadi wah ini kuncinya di Pak Ji nih. Juga Pak, sebetulnya saya juga kalau ditanya ke gini juga nggak ada sebetulnya Mas. Permasalahannya ya apa yang saya tahu cuman seperti itu. Makanya ke anak saya aja kemari-mari dia kan bahasa kan saya ngkong gitu ya, tanaman di rumah pada rusak kong, di sini masih mending kan ya bagus. Apa karena emang tergantung sama musim Bu, mungkin sekarang curah hujannya ini sangat berlebihan ya, artinya begini kita ngomong ekstra perawatannya juga apa namanya, kalau sedapat mungkin sih mungkin tanamannya dijauh-jauhin antara tanaman satu dengan yang lain gitu, yang lebih bagus. Makanya kita masalah tempat ya itu tadi jadi di kumpuk-kumpuk gini. Kalau sekarang kayaknya sedang turun lagi Pak Ji ya? Kalau sekarang ini penjualan menurun, tapi ada harga-harga tanaman tertentu justru makin susah dicari, itu semakin naik. Ya kembali lagi ke masalah kondisi tanaman sekarang itu kan yang banyak dari Thailand Bu. Ya Thailand saya juga nyerah dan lawan karena memang jatuh benar pasarnya. Karena stok dari sana luar biasa banyak, kita juga di sini tani jadi kena imbasnya juga Pak. Padahal barang itu kualitasnya mungkin sedikit banyak agak beda. Jadi itu yang saya dapat sih. Sekarang justru tanaman tertentu gila harganya, yang lokal-lokal, jenis-jenis tanaman impor tapi yang jenis lama-lama yang di pasarnya udah kurang. Kemarin dengar di Jogja itu ya Pak, 120 juta benar Pak? 120 juta benar Bu, itu kan harga lelang. Jadi kemarin saya juga diundang berkali-kali, di sana kan ada seminar, seresean dan lain-lain dah. Iya. Ya, saya nggak bisa hadir, terus saya juga di sini ngirim tanaman untuk dilelang. Jadi dananya untuk kepentingan komunitas kan. Itu Pak Greg Hambali itu nyumbang itu dilelang. Memang kalau harga jual juga nggak segitu Bu. Oh gitu. Nggak sampai Pak, itu paling harganya di sekitar 60 jutaan, 65 udah maksimal. Karena itu yang beli itu juga orang-orang gila tanaman. Sekarang banyak orang gila tanaman Bu. Jadi tanaman itu, saya juga kemarin jualin Rinjani yang 11 daun itu 90 jutaan. Asal bilang aja dibeli Pak, sama orang sekarang habis. Ada satu saya potongin. Saya jual ke Malabar karena memang janji-janji lama. Waktu itu kan barangnya cuma 5. Udahlah ntar kalau mau jual juga saya kasih tahu. Akhirnya kan yang beli pedagang juga Pak? Pedagang, rata-rata pedagang Bu. Ya ada yang dari saya, ada yang sempat dijual 120, katanya belinya di sini 90. Dari sini 90. Pada nanyain di sini udah gak ada lagi barangnya, diambil anak saya satu hari. Ya Allah, tidak Bu. Karena Bu habis tadi bingung ngopi apa katanya? Tutup Nur, akhirnya. Terima kasih. Ada dulu. Kayak tamu aja orang dari sini. Saya tamu. Kayak sekarang Bu monlet, gue lihat itu harga jualnya udah nggak pegang. Ya romantik loh, udahan yang baru-baru udah Ibu mungkin kalau Ibu nanya-nanya apa ya harganya segitu, kalau Ibu kan sempat vakum nih misalnya di Aglo misalnya, kalau monitor sih mungkin saya rasa masih, kalau belanja untuk jual mah udah nggak, agak susah nih Bu. Ditambah sekarang banyak yang menjual langsungan lab itu, jadi harga tanaman udah nggak stabil lagi. Ya kalau saya mengandelin orang-orang yang percaya aja, yang masih mau ngambil sini. Kalau Pak Haji mah sampai ya alhamdulillah masih ada Bu. Masih sampai dimanapun ditunggu. Enggak juga Bu. Sekarang kan orang yang pintar-pintar ngomong, pintar-pintar jualan banyak. Kalau saya mah ya apa adanya aja dagang. Tapi ya tetap aja di sini juga kehabisan stok tertentu habis. Tapi Pak Haji mah masih jaringannya masih kuat ya pemasarannya. Alhamdulillah Bu. Jadi ke Semarang, ke Malang, ke Jogja masih ada, walaupun saya bilang kan sekarang pasarnya barang-barang impor lagi banjir. Ya Pak Haji, cuman harganya sesuaian ya katanya. Iyalah, kalau harga mah kita ikut-ikut aja, yang penting ada yang sana sini bisa ada lebihnya. Kalau ini Pak Haji mengenai masalah harga yang kan kadang-kadang naik turun. Iya. Itu yang menentukan itu siapa sebenarnya? Itu sebetulnya yang menentukan banget ya pasar Pak. Tetap aja kembalinya ke pasar, ke permintaan Mbak. Dan juga stok di petaninya pengaruh. Seperti di Pak Freddy lah, di sini grosir agronemanya dah Pak Freddy. Itu kan dia dari naikin paket harga 50 juta 60
sampai 90 sampai 100 juta kondisinya nggak dirubah paketnya mah. Jadi otomatis harga tanaman bisa 100% naiknya, bahkan bisa lebih. Jadi semakin banyak permintaan, Ya. naik, apalagi stok kurang gitu ya. Stok kurang. Yang sekarang seperti tergantung juga ya, ini kayaknya ada juga yang mengendalikan. Kadang-kadang orang-orang yang punya stok banyak, Bu. Iya. Orang-orang yang punya stok banyak kadang-kadang dia punya, katakanlah orang seperti saya punya 100 misalnya. Dia diperkirakan di pasaran ada sekitar 100 atau 150, kadang-kadang dibeli dengan harga yang agak di atas pasaran. Ntar dia keluarin udah mahal. Seperti ini nih, kan sebetulnya nggak pantas naik tinggi, Pak. Apa Golden Hope. Barangnya banyak Iya itu ya. Pak, di ya. mana-mana. 120 Bahkan saya juta. dengar sih kulturannya udah siap, nggak lama lagi turun ke sini lagi gitu. Itu Kasiannya yang udah nyetok. ya, kasihan Pak. yang udah beli mahal, yang udah nyetok. Kalau saya sih mungkin nggak begitu pengaruh. Kalaupun saya beli 1-2 tanaman dengan harga yang udah mahal, itu karena dari tanaman juga, Pak. Gitu. Jadi nggak begitu pengaruh. Ini juga sama kayak apa namanya yang kemarin sempat saya juga, bukannya kepancing ya, kita kan orang jiwa senang tanaman, harga mahal apa tuh pilo beli 25 juta pun saya mata tunas kita ambil. Sekarang kan juga harganya tuh jauh. Masya Allah. Untung sih kita udah sempat ngejual 1-2. Sekarang ya Monstera aja yang min dari harga 20 juta, sekarang kemarin saya beli satu pelepah aja udah 60. Satu pelepah potongan. Itu dikendalikan gitu karena memang orang-orang tertentu yang punya barang. Susah jadinya. Kalau harga pasar mah tanaman mah sebetulnya paling susah diprediksi, Bu. Dan Ada juga permainan juga mungkin ya, ada Pak. salah satunya Mana yang mungkin punya itu ya, yang saya sih punya uang. masih bilang begitu, Bu, walaupun saya pedagang. Kadang-kadang ya ini kayaknya ada yang mengendalikan juga gitu harga pasar. Dan memang kadang-kadang harga yang lagi sedikit banyak kenaikannya barang yang susah, Pak. Di petani rata-rata di sini nggak ada, di saya yang 1-2 biasanya ada habis. Seperti apa namanya? Sultan Brunei yang mungkin ibu sempat beli Sultan Brunei 100.000 gede kan? Itu Iya, kemarin sempat 1,5 juta, sempat 2 juta. Sekarang mah nggak kebayang kalau saya jualan, Pak. Nggak kebayang, ibu kaget lah, Bu, sekarang tanaman. Ya mungkin ya, kecuali barang-barang impor ya yang jenis-jenis yang apa namanya item-itemnya banyak turun dari Thailand, itu memang gak naik. Sekarang tambah-tambah produk Cina juga banyak yang masuk sini, Pak. Nah itu Pak Haji, kalau misalnya tahu bahwa barang ini stoknya tidak ada di petani, itu dari mana infonya Pak Haji? Kadang-kadang kan sekarang juga info jadi cepet, Pak, ya, dengan adanya media seperti ini. Jadi memang kadang-kadang dari pasar yang yang digelar di media sosial, mungkin dari harga lelang-lelang yang sekarang menjual ngelep langsung, itu kadang-kadang harganya cenderung naik gitu. Jadi harga sekarang itu orang seperti saya aja udah tahu, oh kalau kemarin harganya segini kok sekarang bisa naik sampai sekian, bahkan bisa naik 100%. Nah itu Pak Haji dapatnya dari mana tuh informasi itu? Dari pembeli kadang-kadang, Pak. Dari pembeli yang ya kita juga ngelihat juga dari pasar-pasar orang-orang itu. Sekarang gimana ya Pak Haji sendiri, Pak, menghadapi gempuran itu, impor-impor itu? Nah kalau kita ya itu yang susah, Bu. Makanya kemarin kita kan juga ngebentuk asosiasi di Jogja tuh, cuman saya nggak terjun langsung. Itu juga kita lagi nanti mungkin minta pendapat pemerintah lah, paling nggak bagaimana kondisi petani yang memang sekarang tanaman hias itu udah sebagian mata usaha sebagian masyarakat Indonesia, Pak, sebetulnya, Pak. Khususnya di pandemi kemarin kan banyak yang terjun, sehingga pasar itu udah melebihi harga normal lah. Mungkin ibu juga tahu, ngerasain. Iya, Pak. Itu kita kemarin ya akan diusahakan nanti masing-masing wilayah. Iya, Bang, makasih, Bang. Masing-masing wilayah nanti ada perwakilan yang bisa diajak bicara gitu ya. Seperti di Depok mungkin nanti ada yang kalau ada pergerakan apa-apa, ya paling nggak bukan kita nyetop sama sekali, mungkin membatasi kalau masih bisa, itu pun dengan cara seperti apa mungkin nanti. Asosiasi apa namanya Pak Haji? Maaf. Asosiasi Tanaman Hias se-Indonesia aja, Pak. Oh jadi arahnya asosiasi tanaman hias. Aglonema, khusus aglonema masih. Aglonema. Kita ada komunitas yang di aglonema, aroid,
Ya udah ada di sini wadah-wadahnya. Jadi asosiasi itu membawahi beberapa komunitas. Iya, beberapa komunitas yang ada di daerah, khususnya di Sawangan mungkin ada juga perkumpulannya. Jadi nanti mungkin kita diajak. Itu sudah terbentuk Pak Ji? Sudah terbentuk kemarin Pak. Nah, jadi ramai kemarin sebetulnya di Jogja. Itu ketuanya siapa Pak? Ketuanya Pak Haji Holik, masih ketuanya dia sana. Pak Ji Holik. Nah, Di Jogja apa di? dia Sleman aslinya Pak, tapi wadahnya tetap Yogyakarta anunya. Jadi kantor pusatnya di Jogja. Iya, gitu? sementara masih. Saya juga nggak tahu ntar arahnya ke depannya gimana, kan itu baru pembentukan Bu. Iya. Kita nggak tahu ke depannya. Saya juga nggak. Ari yang tahu mah. Kalau Ibu mau nambahin barangkali ya sepengetahuan saya sangat terbatas. Mungkin Ari nanti bisa nambahin, main aja, nggak usah ini. Ya. Saya semua tahu kan tempat Ari. Nggak tahu. Ibu jalan ini nih, jalan Iya. sini tadi. Keluar lu jalan masuk gerbang sana, muter sana. Oh, yang ini di komplek. iya komplek itu di sini depan masjid ini dekat bener. Kalau dari sini sih gampang pakai motor 5 menit. Kalau pakai mobil ya muter. Tapi bukan di komplek Pak Ji? Bukan, tanahnya berbatasan sama komplek udah semua. Punya begini juga ya sama ya Pak ya? Jadi Lebih dia luas. baru ngerintis tanahnya mah lebih luas Bu, cuman ada sebagian kayak Nunung tadi udah buka gitu, udah bikin. Anak saya semua pada main tanah. Alhamdulillah ya Pak ya. Kalau Ari mah udah ini karena dia mah orangnya ya Anak muda ya. ya muda, ya lain lah istilahnya. Lumayan Bu. Apa namanya Ibu kalau nanya-nanya di sana mungkin dia lebih paham. Kebetulan yang kemarin ikut seminar dia yang wakilin saya sini. Nah, Jadi, kalau ini ya. Pak Ji ya, ini Apa Pak? pengalaman Pak Haji ini kan luar biasa. Artinya mestinya Satu-satunya yang sejati. mestinya sebagai petani itu kan mestinya seperti Pak Haji gitu. Tapi yang lain-lain itu kayak begitu. Enggak. Nggak ada. Jadi saran Pak Haji gimana ya supaya Di sini bisa- musiman bener Bu tani, tergantung gimana ya memanfaatkan benar-benar kondisi yang lagi ngetren gitu. Kalau saya kan enggak. Kalau saya tanaman mungkin barangkali pasar lesu ya ikut ya tetap bertahan, pasar maju juga ikut nikmatin gitu aja kira-kira seperti Mungkin itu. karena faktor itu ya, kalau yang lain tuh katanya faktor perut katanya. Ya kalau kembali ke situ juga memang ya terutama memang rata-rata petani di sini petani pemula Bu kebanyakan. Jadi yang apa namanya petani yang kuatnya itu baru berapa orang sih? Kalau aroid malah udah mulai banyak nih, tapi kalau di aglonema semakin berkurang, Pak. Ditambah-tambah lagi sekarang kan produksi yang ada gitu kebanyakan stok-stok dari Thailand, stok-stok dari luar lah. Sementara kan kita ngebanyakin di sini ditibanin juga barang yang kadang-kadang keadaan kondisi tanamannya lebih gede gitu dengan harga jual yang lebih murah. Kan konsumen yang umum kagak ngerti Pak masalah kualitas tanaman. Dia taunya harga sekian jenis ini harga sekian gitu. Iya, itu ya. Itu kira-kira selain faktor tadi apa Pak Ji ya yang membuat para petani nggak bisa bertahan? Ya salah satunya mungkin ya kondisi pasar Pak, karena pasar aglonema itu kalau dibilang laku ya, cuman nggak selamanya apa ya seperti yang diharapkan banyak petani. Kadang-kadang dia katakanlah memperbanyak jenis ini, tapi tempo-tempo permintaan pasar jenis lain. Kemudian juga akhirnya kan dia juga ikut pasar yang terendah lah untuk menjualnya. Nah kalau Pak Haji pernah nggak ngalamin kayak gitu Pak? Sering? Ngalamin Misalnya produksi di Pak Haji banyak tapi ternyata harganya jatuh. ya, kemarin baru aja saya ngalamin Pak, Dutan Jamani dari harga jual 25.000 lah misalnya, itu yang harga stabil, yang jangka panjang lah. Udah umum dah orang mana juga ngambil Dutan Jamani ukuran sekian dengan kondisi yang mungkin plus minusnya nggak jauh. Itu harganya 25.000 kan tiba-tiba permintaan banyak sampai melonjak sampai 120.000 gitu. Tiba-tiba kemarin tanaman saya yang ditawar 120.000 kan udah tinggal dikit lah, mungkin ada 1.000 lah. Saya tahan. Sekarang saya pasarin 50.000 aja nggak jalan, tapi kondisinya udah lebih gede. Ini saya udah ngambil anak-anakannya cuman kalau petani seperti saya jadi nggak pengaruhnya seperti itu Bu. Jadi yang oke lah itu yang bagian atasnya misalnya dari harga 120.000
harganya turun pun nggak masalah, karena apa, di bibitnya ini terus diperbanyak dari tanaman yang itu juga sebetulnya cuman diputar balik penjualannya aja. Jadi istilahnya bisa jadi 2-3 ya. Bisa jadi banyak. Ah. Makanya saya juga sekarang udah mulai nyeleksi tanaman yang di pasaran luar, dari katakanlah kiblat kita Thailand. Di Thailand itu ya kita impor dari yang berangkat ke sana. Kadang-kadang ada jenis-jenis tanaman yang di sana nggak diperbanyak, di sini masih ada. Ya itu yang coba saya banyakin, dan memang pasarnya luar biasa Pak. Seperti kompakta. Kompakta dulu saya jual, ya katakan kalau dulu ukuran pasar yang normalnya 50.000 sampai 75.000, tiba-tiba laku 500. Udah berapa kali lipat. Sekarang 500 pun masih jalan. Itu Pak Haji dapat info itu dari siapa itu? Misalnya di Thailand ini nggak dikembangin nih jenis Kita ini. nggak ini Pak, jadi kita lihat tuh pasar yang turun dari Thailand kok itu aja gitu. Jadi kan orang juga jenuh Pak, pasar yang ada. Ibu belanja Ya, itu udah kalau prediksi. ibu ngambilin tanaman dari Thailand banyak, katakanlah ada 10 jenis. Tapi di pasarnya ibu mau pasarin, di pedagang A, B juga C, kondisi tanamannya sama. Bahkan cenderungnya nanti dia akan menjual harga dengan persaingan yang kurang bagus. Misalnya di sana 40.000, di sini 35.000, di sana 50.000. Akan seperti itu Pak. Jadi tapi kalau tanaman yang lama, seperti saya tadi dari permintaan, kalau saya nggak niat jual, terpaksa-paksa bener, sekian lah kalau mau, itu tempo-tempo diambil Pak, masih dibeli. Dan stoknya juga memang nggak banyak. Seperti tanaman saya buat jualin kemarin, rinjani yang dari satu saya banyakin, itu sebetulnya barangnya mau bukannya bagus Bu, barangnya ya cuman karena langka di pasaran aja. Kenapa dia mahal? Pak Haji izin foto ya, biar gak dibilang boleh. hoax sama Sini profesor. Di kebun boleh, di kebun Bu. Kata profesor, mana datanya, mana fotonya? Sini. Live aja Bu, bikinin Di video. situ di fotonya di video kan. Kalau Oke. memang Dipoto sama Pak Haji saya Pak. Di itu aja. di sini